Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi kita di video kali ini masih tentang belajar tajwid dengan mudah. Nah, pada kali ini kita membahas tentang ikhfa haqiqi huruf qaf. Yuk kita simak lanjut videonya. Kita berdoa dulu sebelum lanjut ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni 'abduk ibnu 'abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adalun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like dan share-nya ya, agar mendapatkan video terbaru dari channel ini. Semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang dapat belajar tajwid dengan mudah. Kita masuk ke pengertian ikhfa haqiqi. Apa itu ikhfa haqiqi? Yaitu jika nun mati. Nah, nunnya ini tidak ada tanda sukunnya atau tanwinnya yang tidak rapi, sejajar, atau seperti 99 bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, dan kaf. Maka cara membacanya nanti ada 3 tahap. Seperti apa sih tanwin yang tidak rapi sejajar atau seperti huruf 99? Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, seperti kalimat ini wa in tad'uhum. Nah, perhatikan nunnya di situ tidak ada sukunnya. Ya. Tidak ada tanda nun sukunnya. Jadi nunnya tidak ada harokat, ditandai apapun. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan di situ ada tanwin in di situ tidak sejajar tanwinnya ya. Nah, itu tanwin yang tidak rapi sejajar. Kita cari lagi seperti apa huruf 99-nya itu. Nah, ini contoh tanwin seperti huruf 99. Nah, bisa dipahami ya. Oke. Nah, anak-anak, biar lebih mudah kita mengingat 15 huruf ikhfa itu, kita nyanyikan bersama. Berikut cara membacanya. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf, huruf ikhfa haqiqi. 15 jumlah hurufnya, samar dengung cara bacanya. Itulah ikhfa haqiqi, hafalnya mudah sekali. Itulah ikhfa haqiqi, hafalnya mudah sekali. Kita lanjut ke cara membacanya. Dari ikhfa tadi ada 3 tahap. Apa saja 3 tahap tersebut? Tahap yang pertama menyamarkan an in un.
Nah, menyamarkan an in un ini dengan cara mengambangkan lidah menuju langit-langit pada posisi makhraj huruf nun, tetapi tidak sampai menyentuh langit-langit tersebut. Nah, itu menyamarkan an in un ya. Kedua, dengan cara ditahan kode 2 kali ketukan. Ya, jangan lupa ditahan dengan kode 2 kali ketukan. Tahap yang ketiga, mempersiapkan makhraj dan sifat huruf berikutnya. Itu cara membaca ikhfa hakiki, ada 3 tahap. Kita lanjut ke latihan cara membaca ikhfa huruf qaf. Perhatikan kalimat berikut ini. Akhirna ila ajalin qaribin. Kita ulang. Akhirna ila ajalin qaribin. Nah, pada bacaan kali ini ada huruf yang dilingkari, itu adalah hukum ikhfanya ya. Kenapa? Karena di situ ada bacaan lin dan qaf. Lin di situ adalah tanwin. Setelah tanwin itu ada huruf qaf, yaitu huruf ikhfa. Jadi ada 3 tahap cara membacanya ya. Pertama, menyamarkan bacaan lin. Kedua, menahan dengan kode 2 ketukan. Ketiga, mempersiapkan makhraj dan sifat dari huruf qaf. Kita praktekkan bersama yuk. Akhirna ila ajalin qaribin. Silahkan diulang. Kemudian kita lanjut lagi ke kalimat yang kedua. Khairam minha munqalaban. Kita ulang. Khairam minha munqalaban. Nah, pada kalimat yang kedua ini itu ada huruf yang dilingkari lagi. Itu adalah hukum ikhfanya. Kenapa? Karena di situ ada nun sukun. Setelah nun sukun itu ada bacaan qa, yaitu huruf qaf ya. Jadi kita ulang bersama. Khairam minha munqalaban. Silahkan diulang. Kita lanjut lagi ke kalimat yang ketiga. Lau kana 'ardan qariban. Kita ulang. Lau kana 'ardan qariban. Nah, pada bacaan ini yang termasuk hukum ikhfanya yaitu huruf yang dilingkari, yaitu dhan dan qa. Jadi ada 3 tahap cara membacanya ya. Kita praktekkan bersama. Lau kana 'ardan qariban. Silahkan diulang. Kita lanjut lagi latihan cara membaca ikhfa huruf qaf. Perhatikan kalimat berikut ini. Ayyanqadda fa'aqamahu. Ayyanqadda fa'aqamahu. Nah, pada bacaan ini yang termasuk hukum ikhfanya adalah yanqa. Yanqa di situ ada nun sukun, setelah nun sukun ada huruf qaf. Itu adalah hukum ikhfanya. Adapun cara membacanya adalah 3 tahap ya. Nah, kita praktikkan bersama. Ayyanqadda fa'aqamahu. Silahkan diulang. Kita lanjut lagi ke kalimat yang kedua. Min qaumi fir'auna. Kita ulang. Min qaumi fir'auna. Nah, pada bacaan yang kedua ini yang termasuk hukum ikhfa huruf qafnya adalah min qa ya, nun sukun. Setelah nun sukun ada huruf qaf bertemu dengan huruf qaf.
Jadi cara membacanya ada 3 tahap. Kita praktekkan bersama. Min qaumi fir'auna. Silahkan diulang. Kita lanjut lagi ke kalimat yang ketiga. Wasafaran qasidan. Kita ulang. Wasafaran qasidan. Nah, pada bacaan yang ketiga ini, yang termasuk hukum ikhfanya adalah ronqa. Kenapa ronqa? Karena di situ ada tanwin. Setelah tanwin ada huruf qaf, yaitu huruf ikhfanya. Nah, kita praktikkan bersama. Wasafaran qasidan. Silahkan diulang. Kita lanjut lagi ke latihan cara membaca ikhfa huruf qaf. Perhatikan kalimat berikut ini. Yang qaliba ilaikal basaru. Kita ulang. Yang qaliba ilaikal basaru. Nah, pada bacaan kali ini silakan dicari ya. Manakah yang termasuk hukum ikhfanya? Yaitu ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, yaitu huruf qaf ya. Kita praktikkan bersama. Yang qaliba ilaikal basaru. Silahkan diulang. Kita lanjut lagi ke bacaan yang kedua. Takhafanna min qaumin. Kita ulang. Takhafanna min qaumin. Nah, pada bacaan yang kedua ini silahkan dicari lagi mana yang termasuk hukum ikhfanya. Ingat ada 3 tahap cara membacanya. Kemudian cari hukum ikhfanya, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, yaitu huruf qafnya. Kita praktikkan bersama. Takhafanna min qaumin. Silahkan diulang. Kita lanjut lagi ke kalimat yang ketiga. Yang quduna ahdahum. Kita ulang. Yang quduna ahdahum. Nah, pada bacaan yang ketiga ini, manakah yang termasuk bacaan ikhfanya? Yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qaf. Kita praktikkan bersama. Yang quduna ahdahum. Silahkan diulang. Kita lanjut lagi ke latihan cara membaca ikhfa huruf qaf berikutnya. Perhatikan kalimat ini. Inna ila rabbina munqalibuna. Kita ulang. Inna ila rabbina munqalibuna. Nah, pada bacaan berikut ini yang termasuk hukum ikhfanya adalah munqa. Kenapa munqa? Karena di situ ada nun sukun, setelahnya ada huruf qaf. Jadi itu termasuk hukum ikhfa. Cara membacanya ada 3 tahap ya. Silakan dipraktekkan. Kita ulang bersama. Inna ila rabbina munqalibuna. Silahkan diulang. Kita lanjut lagi ke kalimat yang kedua. Wa min qaumi Musa. Wa min qaumi Musa. Nah, pada bacaan ini silahkan dicari mana yang termasuk hukum bacaan ikhfanya. Kita praktekkan bersama. Wa min qaumi Musa. Silahkan diulang. Kita lanjut lagi ke kalimat yang ketiga. Thamanan
qalilan. Thamanan qalilan. Nah, pada bacaan ini yang termasuk hukum ikhfa'nya adalah nanqa. Kenapa? Karena di situ ada tanwin, setelahnya ada huruf qaf. Kita praktekkan bersama. Thamanan qalilan. Silahkan diulang. Masih di latihan cara membaca ikhfa huruf qaf. Kalimat berikut ini silahkan diperhatikan. Wallahu ala kulli syai'in qadirun. Kita ulang. Wallahu ala kulli syai'in qadirun. Nah, silahkan dicari manakah yang termasuk hukum ikhfa'nya ya. Nah, kita ulang lagi bersama. Wallahu ala kulli syai'in qadirun. Silahkan diulang. Kita lanjut lagi ke kalimat yang kedua. Wa ma tanqimu minna. Kita ulang. Wa ma tanqimu minna. Nah, silahkan dicari manakah yang termasuk hukum ikhfa'nya, yaitu an-nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qaf. Kita ulang bersama ya. Wa ma tanqimu minna. Kita ulang. Wa ma tanqimu minna. Silahkan diulang. Kita lanjut lagi ke kalimat yang ketiga. Fa'anqadhakum minha. Fa'anqadhakum minha. Nah, silahkan dicari manakah yang termasuk bacaan hukum ikhfa'nya. Kita ulang bersama ya. Fa'anqadhakum minha. Silahkan diulang. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga memberikan manfaat pada kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa subscribe, like dan share-nya hingga orang lain juga bisa belajar tajwid dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.